Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai etika konsumsi dalam Islam. Baik, langsung saja kita menuju ke slide pertama, yaitu pengertian konsumsi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Livrio Arsenda, NIM I0001802113. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu konsumsi dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah konsumsi adalah akhir dari keseluruhan proses produksi. Kekayaan produksi hanya untuk dikonsumsi. Kekayaan yang dihasilkan hari ini akan digunakan untuk hari esok. Namun penting bagi seorang untuk berhati-hati dalam konsumsi agar bisa memanfaatkan kekayaan tersebut dengan sebaik mungkin. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 adalah salah satu bukti bahwa Islam mengajarkan bagaimana konsumsi barang apapun bagi mereka terdapat pengecualian terhadap hal-hal yang dapat merusak jiwa dan raga maupun kesejahteraan secara personal sebagai pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting bagi masyarakat agar bisa membedakan antara yang halal dan yang haram, sehingga memiliki sikap preventif. Terima kasih. Selanjutnya, konsumsi memiliki dua prinsip, yaitu yang pertama adalah prinsip keadilan. Syarat ini mengandung arti ganda yang pasti mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum Islam maupun negara. Yang kedua, prinsip kebersihan. Syarat ini tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang membicarakan tentang perintah Allah dalam hal makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Selain itu, prinsip kebersihan juga diperhatikan dari cara mendapatkannya, sehingga agar mendapatkan makanan dan minuman yang bersih dan bermanfaat. Tujuan konsumsi. Tujuan konsumsi dalam teori ekonomi konvensional adalah mencari kepuasan tertinggi. Sedangkan tujuan konsumsi bagi seorang muslim adalah sebagai sarana perantara dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam, tujuan konsumsi merupakan konsep kemaslahatan. Pencapaian maslahah merupakan tujuan dari syariat Islam. Selanjutnya, etika konsumsi. Yang pertama, sederhana tetapi efektif dan efisiensi. Maksudnya, menggunakan harta secukupnya, seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31, bahwa Allah melarang berpakaian dan makan minuman berlebihan. Yang kedua, memperhatikan yang halal dan yang thayyib. Kehalalan suatu produk, barang, dan jasa juga kebaikan atau thayyib yang harus diperhatikan. Kehalalan suatu barang bisa dilihat dari barang atau jasanya seperti zat, dan bisa juga dilihat dari segi prosesinya atau maknawi. Yang ketiga, tidak kikir, tidak boros, dan tidak mubazir. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak kikir, mubazir, dan boros dalam menggunakan hartanya. Menurut Mahmud Syaltut, bahkan pemerintahan punya hak untuk menegakkan maslahat ini agar umat tidak boros dan dalam hidupnya. Yang terakhir, bersyukur kepada Allah dan memperhatikan hak orang lain. Hendaknya seseorang tidak lupa untuk bersyukur kepadanya. Adapun cara untuk bersyukur adalah dengan selalu mengagungkannya dan berbagi kepada sesama. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan hingga slide terakhir. Bila ada salah dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.